Ya, tadi saya mengatakan tentang masalah koordinasi dari lembaga-lembaga yang menghambat keadilan karena adanya ego sektoral ya, ditambah dengan adanya ego sektoral. Ini seringkali juga terlihat. Nah, karena itu saya misalnya yang saya alami tentang masalah tahanan dan napi. Ini menurut saya pengelolaan yang saya alami pengelolaannya sama. Ya kembali lagi itu menurut saya nggak pas gitu loh. Tahanan itu adalah kita menganut asas praduga tidak bersalah. Waktu di pengadilan ada satu jaksa yang bertanya saksi dengan mengeluarkan sebuah statement untuk dibenarkan saksi, dan setelah saksi menjawab tidak sesuai dengan kehendak jaksa lalu diulang-ulang. Waktu itu saya protes. Saya ingatkan jaksa bahwa posisi saya adalah menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi jangan seperti itu, seolah-olah mencari jawaban yang betul untuk membenarkan dakwaannya dia. Ya, ini kembali lagi ya karena jaksa itu perintah atasan harus menjalankan kasus yang seperti itu, ya, yang tidak lengkap berkasnya dan sebagainya, sehingga kemudian dia butuh jawaban-jawaban yang mendukung dakwaan untuk masuk dalam tuntutan gitu ya. Itu yang dialami oleh, kalau kita ngomong ke rutan, sebenarnya fungsi orang menahan itu apa sih? Tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itu aja ya. Sehingga jangan kemudian pengawasannya menjadi pengawasan seperti napi, kebebasannya susah ya. Misalnya contoh, dia sangat dibatasi kebebasannya sehingga susah untuk mempersiapkan kalau dia dibawa ke pengadilan nanti apa saja yang harus dilakukan. Ya itu ya, karena saya jumpai di hutan itu di sana belum saya jumpai selama saya, dan yang saya alami tentang bantuan hukum, konsultasi dengan pos bantuan hukum di sana. Ya, paling yang dilakukan adalah kapan proses PB, ya, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan sebagainya. Ini saya nggak bisa, apalagi karena itu kemarin yang paling menarik itu ngebon narapidana dibawa keluar dalam kasus Luna. Wah itu nanti kalau sampai terjadi apa-apa bagaimana? Gitu ya. Itu tanggung jawab siapa? Ini narapidana nih, tanggung jawab LP. Ya, kalau mau memeriksa saksi kan ada di lokasi di LP kan disediakan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya. Ini pelanggaran hak asasi, dan menurut saya Komnas HAM bergeraklah. Itu kan fungsi Komnas HAM. Memang Komnas HAM ini juga susah, wewenangnya terbatas sekali. Ya harus cari terobosan pimpinannya. Ya jangan kemudian stagnan dari sebuah peraturan, terobos itu. Ya, itu yang harus diperhatikan, sehingga susah kalau sudah main koordinasi antar aparat, siapapun juga kena, apalagi rakyat yang awam hukum pasti kena dah. Ya, jadi jangan lakukan koordinasi untuk kasus. Ya, fungsi polisi itu lain dengan jaksa itu filter. Apalagi kalau itu dengan pengadilan, jangan. Pengadilan itu harus netral, objektif. Saya juga menghimbau kepada para hakim, ya, saya 35 tahun banyak sekali hakim yang saya kenal. Ya anak buah saya aja ada yang jadi ketua pengadilan ya. Saya menghimbau ya, hakim itu memutus berdasarkan hati nurani. Ya. Bukan kepada koordinasi. Jalan aja. Apa keyakinannya? Lalu memotret sebuah kasus itu secara lengkap dengan berbagai macam hukum yang berlaku di masyarakat. Ya, saya selalu pakai pluralisme hukum sehingga betul-betul keadilan tercapai. Karena keadilan itu bukan satu barang dibagi 5 adil, enggak. Itu bisa dikatakan adil atau keadilan berdasarkan hak dan kewajiban, enggak. Ya, itu teori-teori yang itu enggak. Kalau bagi saya keadilan apa? Semua pihak puas, itu baru adil. Orang yang enggak dapat pun bisa puas.
ya orang yang dapat sedikit juga puas, itu keadilan, itu kearifan lokal, keadilan yang bersumber dari kearifan lokal. Ya, kalau semua puas, ya, itulah yang harus ada hati-hati nurani hati.